Lu beneran sakit nggak sih? Jangan-jangan cuman pengen izin nggak kerja doang? Selama kurang lebih 11 tahun sebagai flight attendant, gua ngerasa hidup gua cukup sehat. Si troponinnya angkanya adalah 237, di mana normalnya itu 10 sampai 16. Dari situ dokter confirm bahwa ini serangan jantung. Dokter itu menyarankan untuk melakukan tindakan lanjutan. Ternyata ada 3 pembuluh darah yang sebenarnya menyempit. Nama gua Nicholas, gua 38 tahun sebagai seorang flight attendant. Juni 2024, sore-sore lagi nongkrong sama teman di salah satu coffee shop. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang aneh nih dari ulu hati atau perut. Kok ada kondisi di mana sakit banget dan itu intens banget. 5-10 menit gue coba kontrol nih sakitnya kenapa, tarik nafas, posisi duduk dan lain-lain. Ternyata kok nggak berubah. Ngobrol juga sama temen, minta anterin ke klinik. Akhirnya dianterin ke klinik. Di klinik awalnya dikira makanan, sakitnya di ulu hati. Sempet dikasih pertolongan pertama lah, dikasih obat untuk sakit mah, tapi nggak reda juga. Akhirnya telepon istri minta jemput, kurang lebih 1 jam kemudian istri datang, terus perjalanan ke rumah sakit, kondisinya masih di situ aja. Jadi dibilang sakit banget nggak, dibilang hilang nggak juga. Nafas agak kesulitan tapi masih bisa diatur, cuman yang paling terasa adalah keringet dingin pada saat itu. Jadi di kondisi duduk di mobil, menahan sakit, tapi keringet gue kayak jagung kalau orang bilang gitu ya, netes-netes tuh kayak orang habis lari gitu. Gue sendiri nggak terlalu concern sama apa yang terjadi, karena pada saat itu gue mikirnya, ini kalau mah ya biar cepet diobatin. Sampai di rumah sakit, sampai akhirnya kemudian diperiksa sama dokter. Dokter juga sempat ngasih obat lambung. Kurang lebih 10-15 menit semua sakitnya reda. Kemudian manggil dokter internis gitu untuk pemeriksaan lambung. Tapi terus dokter internisnya karena nanya simptomnya udah berapa lama, apa yang terjadi. Salah satu simptom yang mungkin dijadikan dokter acuan untuk melakukan pemeriksaan tambahan adalah keringet dingin itu. Jadi karena gue nyampein, ya sepanjang jalan keringet dingin, bahkan sampai di IGD pun masih keringet dingin. Nah dari situ dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan EKG. Dan surprisingly EKG-nya normal. Tapi dokter belum puas, akhirnya dokter bilang coba sekali lagi kita periksaan yaitu ambil darah. Kalau dari hasil pengambilan darah nanti semuanya bagus, Bapak boleh pulang. Tapi kalau ada yang kurang bagus, nanti terpaksa harus rawat inap dulu. Hasil dari pemeriksaan darah, si troponinnya angkanya adalah 237, di mana normalnya itu 10 sampai 16. Dari situ dokter confirm bahwa ini serangan jantung, jadi Bapak harus segera dilakukan perawatan insentif. Akhirnya masuk ke HCU, pasangin alat semua, pakai oksigen dan lain-lain. Malam itu di HCU gue tidur nyenyak, baik-baik aja rasanya gitu ya. Sampai kemudian pas pagi dokternya coba cek ulang, hasil EKG-nya hancur. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter confirm bahwa tadi malam ternyata serangan kedua. Mungkin itu juga yang kita sering bilang, kenapa serangan jantung dibilang silent killer ya. Kita kayak nggak ngerasa, nggak ada apa-apa, tapi ternyata ya itu berbahaya banget. Dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan tambahan CT jantung dan juga USG jantung. Setelah confirm ada penyempitan pembuluh darah di beberapa pembuluh darah, kemudian dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih detail lagi dengan kateterisasi ya. Jadi ada alat gitu masuk dari sini, dari pembuluh darah sampai ke jantung. Terus dokter sempat keluar sebentar, ternyata confirm sama keluarga ya, sama istri, sama orang tua. Kemudian dokter masuk lagi, dokter bilang, Pak, kita confirm pasang 2 ring. Pastinya bukan sesuatu yang enak didengar sih pada saat itu, tapi sempat nanya ke dokter kayak, dok harus banget pasang ya dok ya. Dokter bilang, Pak, ini kalau nggak dipasang ya berbahaya, karena sudah di 90-95% penyempitannya gitu ya. Jadi dokter bilang, justru dipasang ini biar peredaran darahnya lebih baik, kedepannya Bapak bisa aktivitas normal lagi, dan pastinya punya peluang hidup yang lebih panjang lah. Nggak sampai 30 menit lah pokoknya operasinya, dengan prosedur yang keren banget sih ya, karena kita posisinya sadar sambil ngelihat jantung kita dimasukin alat gitu ya. Kan gue mikirnya dada gue bakal dibelah gitu ya. Tapi ternyata ya balik lagi, teknologi dan zaman udah segitu canggihnya, ternyata ya cuma dimasukin dari sini aja. HCU tuh di booking sampai 5 hari ke depan, karena rata-rata orang pasang ring itu nginep di HCU tuh 3 malam sampai 5 malam untuk monitoring gitu ya, memastikan bahwa tubuhnya itu udah beradaptasi sama sesuatu yang masuk di jantung gitu kan. Tapi ya thank God 1 malam gue ada di HCU, dokternya rutin 2 jam sekali itu datang periksa, sampai kemudian dokternya memutuskan untuk kayaknya Bapak udah nggak usah di HCU lagi deh, udah bisa beraktivitas, tubuhnya nerima gitu loh, nggak ada kelihatan kayak orang sakit malah. Bahkan ada teman yang datang, dia jenguk kan karena nggak bisa masuk ya di HCU, cuma lihat kaca aja gitu kan, terus dia telepon, dia bilang, lu beneran sakit nggak sih? Jangan-jangan cuma pengen izin nggak kerja doang nih. Tapi ya thank God, karena ternyata di kondisi yang orang pikir segitu seremnya, pada saat itu yang terjadi di gua nggak seserem itu sih. Semuanya berjalan smooth. HCU 1 malam, pindah ke ruang perawatan, dilakukan pemeriksaan lagi, periksa darah, periksa EKG dan lain-lain, sampai di keesokan harinya itu hari keempat, dokter bilang kalau nggak ada keluhan boleh pulang. Ternyata setelah pasang ring, olahraga lebih seru ya, karena mungkin peredaran darah lebih lancar ya, heart rate jadi lebih rendah dari sebelumnya, karena setelah konsultasi sama dokter, dokter bilang olahraga boleh, yang penting hindari high intensity
intensity sport, jadi fitness oke, lari oke, asal jangan kencang-kencang. Nah, menariknya akhir Juni gue melakukan tindakan yang pertama, pasang 2 ring. Sebulan kemudian dokter itu menyarankan untuk melakukan tindakan lanjutan karena dokter menceritakan bahwa ternyata ada 3 pembuluh darah yang sebenarnya menyempit, dan pada saat pertama kali dilakukan pemasangan ring 2 itu hanya 1 pembuluh darah yang diberikan 2 ring yang kondisinya paling parah dianggapnya 95%. Karena dokter ngelihat kondisi fisik gue cukup oke untuk di awal itu dipasangin 2 ring dan nggak ada keluhan ya. Terus dokter bilang ya kalau mau dilanjutin ini harus ada tindakan lagi yang kalau bisa dibilang preventif yang jauh lagi untuk kondisi jantungnya biar lebih sehat lagi gitu. Setelah konsultasi juga sama pasangan pastinya confirm kalau mau pasang lagi, akhirnya persis sebulan 1 hari setelah pemasangan yang pertama kita datang ke rumah sakit, datang sore, lakukan pemeriksaan, nginep dulu, tidur malam cukup, paginya tindakan dipasangin tambahan 1 dan ada 1 lagi itu di balon dibilangnya ya, jadi cuma dikembungin aja tapi nggak dipasang ring. Habis itu dokter kontrol, lihat kondisinya gimana, besok paginya pulang. Sempet nanya-nanya dulu bahkan sebelum dilakukan tindakan dong, karena agak khawatir kalau sampai ternyata harus keluar duit segitu gedenya. Tapi karena diyakinkan juga sama dokter, udah Pak nggak usah khawatir, semua tindakan yang terkait sama hal ini itu semua di cover sama asuransi, dan beruntungnya gue punya asuransi. Jadi tenang banget sampai akhirnya ngelihat bill-nya pun kaget, tapi kaget karena bersyukur. Kagetnya nominalnya, bersyukurnya karena nominal itu nggak harus keluar dari kantong gue sendiri. Jadi kalau di total kurang lebih 385 juta. Yang bikin gue akhirnya sadar betul dan yakin betul bahwa insurance itu penting di hidup gue. Pertama kali itu terjadi pastinya gara-gara Merit. Gue punya seseorang yang sebisa mungkin gue nggak pengen bikin dia sedih. Dan gue yakin betul kalau gue sakit, dia pasti sedih. Apalagi kalau gue sakit, terus gue harus ngeluarin duit yang ternyata duit itu udah gue cari sekian tahun sebagai penghasilan atau tabungan. Kemudian harus keluar untuk biaya rumah sakit atau biaya kesehatan, ya pastinya itu bikin pasangan gue sedih. Dari kantor sih sebenarnya ada insurance juga pastinya. Tapi balik lagi, insurance dari kantor kan satu ada limit. Yang kedua, di kantor gue sendiri, asuransinya ini prosesnya adalah pengajuan dulu, kemudian reimbursement. Jadi untuk hal-hal yang kayak emergency kayak gini kayaknya bukan choice sih. As a flight attendant pastinya kita punya SOP ya. Salah satunya adalah medical check up. Jadi setiap tahun kita wajib melakukan medical check up dengan hasil perfect. Berawal dari sebagai flight attendant yang diwajibkan untuk punya penampilan dan juga kondisi tubuh yang sehat. Ya gue juga gimana caranya jaga pola hidup sehat lah. Kurang lebih mungkin sudah 5 atau 6 tahun ini gue ngejalanin intermittent fasting. Terus juga gue nggak ngerokok. Selama kurang lebih 11 tahun sebagai flight attendant, gue ngerasa hidup gue cukup sehat gitu. Jadi kalau bisa dibilang dengan gue yang jaga kesehatan, olahraga teratur, tidur cukup dan lain-lain, masih tetap terjadi di gue yang namanya serangan jantung. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi di orang lain. Tapi gue yakin yang membedakan orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat itu adalah respon tubuhnya. Karena ternyata akhir dari pertemuan dengan dokter sempat state juga ya bahwa Bapak adalah pasien serangan jantung yang pegang rekor di rumah sakit ini. Karena cuma 3 malam ada di rumah sakit saya bolehin pulang. Rata-rata orang pasang ring itu di ICU aja 3-5 hari. Jadi kalau memang Bapak bener jaga pola hidup, jaga kesehatan, lanjutin, pertahanin, karena itu nggak akan pernah hianatin kita.